Salam. Seluruh Perhalado HKBP Tanjung Priuk mengucapkan selamat beribadah di malam terakhir tahun 2021 bagi semua jemaat. Kiranya ibadah kita pada malam terakhir ini berkenan di mata Tuhan. Karena waktunya telah tiba untuk kita melaksanakan ibadah, marilah kita bersaat teduh dalam hati kita masing-masing. Amin. Panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari demi hari berlalu, beranjak dengan pasti. Seiring bergulirnya waktu, peristiwa demi peristiwa menghiasi panggung kehidupan kita di tengah pandemi COVID-19. Ada suka, ada duka, ada sukses dan ada gagal, ada yang bertemu dan ada yang berpisah, ada yang untung dan ada yang rugi, ada yang datang dan ada yang pergi. Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup hingga pada akhir tahun 2021 ini. Tuhan tetap setia memelihara hidup kita. Syukur bagi Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah. Meski terkadang yang kita alami sepanjang tahun ini bertentangan dengan pikiran dan hati kita, namun rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan merindukan kasih karunia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian 754 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, hati kami melimpah dengan syukur dan pujian kepadamu, karena Engkau memelihara kami menjalani tahun 2021, meskipun kami menghadapi berbagai peristiwa, khususnya pandemi COVID-19 hingga akhir tahun ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberkati gerejamu di HKBP Sedistrik 8 DKI Jakarta, melakukan orientasi pelayanan HKBP tahun 2021 sebagai tahun pemberdayaan. Kami mohon pengasihan-Mu, sertailah kami melewati tahun ini dan memasuki tahun 2022 yang akan Tuhan karuniakan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan membimbing kami menyongsong rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Berkatilah kami menunaikan panggilan-Mu, sehati sepikir melakukan kehendak-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi dunia, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada ibadah malam akhir tahun ini, tertulis dalam Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Aku mau tetap setia
perlindungan di hadapan Tuhan. Beberapa jam lagi kita akan tiba pada akhir tahun 2021. Kita akan memasuki tahun 2022. Jika kita menoleh ke belakang, perjalanan hidup kita masih di bawah bayang-bayang pandemi COVID-19. Dampaknya masih multidimensi terhadap kehidupan. Ada yang kehilangan orang yang dikasihi, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang pendapatannya berkurang, relasi sosial masih terbatas. Dalam persekutuan di dalam gedung gereja juga masih terbatas. Jumlah jemaat yang beribadah minggu dan perayaan Natal juga masih dibatasi. Demi menjaga protokol kesehatan, jika kita masih diperkenankan Tuhan tiba pada akhir tahun ini, kita harus mengaku, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Sepanjang tahun 2021, banyak hal yang kita rencanakan secara pribadi, keluarga, dan gereja. Ada rencana yang telah terwujud, namun ada juga yang masih tertunda. Jika rencana kita terwujud, kita bersyukur kepada Tuhan, karena hanya oleh kasih-Nya, rencana kita yang sesuai dengan rencananya bisa terwujud. Jika masih tertunda atau gagal, adakah kita berputus asa atau bersungut-sungut kepada Tuhan? Ya Tuhan, ajarlah kami memahami kehendak-Mu dalam hidup kami, agar kami tidak putus asa dan bersungut-sungut jika rencana kami belum terwujud. Dalam rentang waktu yang kita jalani tahun ini, marilah kita menanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita mempergunakan waktu yang ada kepada hal-hal yang baik? Apakah waktu yang ada berlalu tanpa berbuat yang bermakna? Atau malah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan? Dalam kerendahan hati, marilah kita berdiri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kami mengaku dalam mempergunakan waktu yang Tuhan karuniakan, kami belum sepenuhnya dengan seksama memperhatikan bagaimana kami hidup sebagai orang arif. Sebab terkadang waktu terlalu begitu saja, padahal kami belum sepenuhnya melakukan kehendak-Mu. Sebaliknya, hal-hal yang kami kehendakilah yang selalu kami utamakan. Ampunilah dosa kami, karuniakanlah kami Roh Kudus, untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kekudusan dan kebenaran, hingga kami memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Firman Tuhan yang ditetapkan pada malam akhir tahun ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 13 sampai dengan 16. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatan dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Percaya
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dan inilah hari terakhir untuk tahun 2021 ini, yaitu dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, manusia suka berjanji kepada orang lain, tetapi manusia suka juga mengingkari janjinya. Karena itulah ada nyanyian yang sering kita dengarkan, janji-janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Janji-janji, tinggal janji, bulan madu di bibirmu. Ini karena apa? Karena tidak dapat menepati janji. Bahkan ada juga nyanyian yang berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Mengapa hal sedemikian bisa terjadi kepada manusia? Karena yang pertama, hati manusia suka berubah-ubah. Yang kedua, keadaan hidup kita pun bisa berubah-ubah. Dan yang ketiga, waktu yang kita miliki terbatas. Terkadang seorang berjanji, tetapi ia telah diambil oleh waktu itu sendiri, sehingga dia tidak menepati janjinya. Tetapi berbeda dengan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Kasih setianya kekal. Dan waktu
waktunya juga kekal. Dan apa yang dikatakannya pasti terlaksana. Karena itulah di dalam firman Tuhan tadi ayat 10 dikatakan, Aku akan menepati janjiku dan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ini menunjukkan bahwa setiap perkataan Tuhan pasti terlaksana. Karena kasihnya jauh lebih besar daripada kemarahan yang dimilikinya. Karena kasih Allah yang tidak terbatas itulah, maka Ia pasti menepati janjinya. Ada seorang ibu memiliki seorang bayi. Karena bayinya panas dan sakit, si ibu itu sampai seminggu tidak dapat tidur. Dia melihat terus bayinya yang panas, karena bayinya juga sering menangis. Tapi setelah bayinya mulai pulas tidur, si ibu itu berkata, baiklah dulu aku tertidur untuk sementara, mumpung bayiku ini sedang tertidur. Kemudian ibu itu tertidur, dan sampai ia pulas, dia tidak sadar tangannya mengenai tangan bayinya. Saking enaknya tidur lama, dan sampai tangan bayinya juga dibawa mengurut. Artinya kasih ibu yang besar, bahkan ketika anaknya sakit dia bisa seminggu tidak tertidur, tapi akibat yang tidak disengaja, rupanya si ibu juga bisa menyakiti anaknya. Tetapi Allah kita tidak demikian. Allah kita tidak tertidur. Allah kita adalah Allah yang mencipta, yang tahu segala sesuatu yang mau Ia lakukan. Karena itu pada ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh bahagia. Jadi Allah dikatakan merancang segala sesuatu yang baik untuk kehidupan umatnya. Allah itu tidak seperti pelukis. Kita tahu seorang pelukis yang profesional sekalipun, ketika dia melukis dan hasilnya sangat indah, tapi itu hanya tampak depan. Coba lihat kanvasnya tampak belakang. Walaupun dari depan sangat luar biasa, tetapi dari belakangnya kosong. Allah juga bukan seperti seorang perempuan yang pintar mengkristik. Tampak depannya cantik, tetapi lihat tampak di belakangnya walaupun ada, tetapi sangat jelek. Tetapi Allah itu adalah pencipta. Ia tahu segala sesuatu bagi yang diciptakannya. Apa yang dibutuhkan ciptaan itu untuk saat ini, untuk hari depan, bahkan sampai seterusnya. Karena itulah Allah kita adalah Allah luar biasa. Ia pencipta segala sesuatu
Ia tahu apa yang terjadi sekarang, bahkan yang terjadi besok, bahkan yang terjadi hari depan. Inilah yang diingatkan oleh kitab Yeremia kepada kita. Mungkin sudah 2 tahun kita mengalami pandemi, masa pandemi, banyak suka dan duka yang kita hadapi. Ada keluarga kita yang datang dan pergi, yang meninggal, ada yang lahir, ada duka, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Pergumulan kita silih berganti untuk tahun 2021 ini. Tetapi firman Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan apa yang baik bagimu, yaitu rancangan damai sejahtera, untuk memberimu hari depan yang penuh bahagia. Karena itu, walaupun pergumulan tahun 2021 yang akan berakhir ini banyak, hendaklah duka 2021 mengingatkan kita bahwa kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Dan walaupun pada tahun 2021 yang lalu kita mengalami banyak kebahagiaan, kita pun tetap harus bersyukur karena segala waktu adalah milik Tuhan dan segala keadaan juga milik Tuhan. Inilah yang diingatkan oleh kitab Yeremia kepada kita, bahwa Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang merancang segala kehidupan kita, dari kita diciptakan sampai kepada masa depan kita. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini, yang pertama, bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh perhatian. Itu dikatakan pada ayat 10. Aku akan memperhatikan umatku. Aku akan mengembalikan mereka. Jadi perhatian yang luar biasa dari Allah. Jadi pergumulan kita tahun 2021, kita harus meyakini bahwa Tuhan memperhatikan kita. Yang kedua yaitu pada ayat 11, Allah adalah Allah yang merancang masa depan yang baik untuk kita. Sehingga kita tidak perlu takut apapun yang terjadi pada tahun 2022 nanti. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Ia merancang apa yang terbaik untuk kita di tahun depan. Yang ketiga dikatakan Allah adalah Allah yang mendengar doa. Ini yang luar biasa dikatakan untuk kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang mendengar doa. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan yang keempat dikatakan, apabila kita mencari Allah, maka kita akan menemukan Dia. Karena memang sangat sedih bagi orang yang mencari tidak mendapat. Tetapi betapa berbahagianya orang yang mencari kemudian mendapat. Inilah yang dikatakan firman Tuhan untuk kita, bahwa jika kamu mencari aku, maka kamu akan mendapat. Dan bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan apabila kamu menanyai aku dengan segenap hatimu, kamu akan menemukan aku. Jadi tidak ada cita-cita mencari Tuhan yang gagal. Akibat kelemahan kita, kekurangan kita, usaha kita,
Tetapi sebenarnya bukan kita yang mencari Tuhan. Tuhan jauh lebih berusaha untuk menemukan kita, anak-anaknya. Dan yang kelima dikatakan pada ayat 14, aku akan mengumpulkan, aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi kata yang dipakai mengumpulkan dan memulihkan. Ini adalah suatu kata yang sungguh luar biasa. Jika ada kelemahan kita, maka akan dipulihkan. Dan jika kita sempat tergelincir, maka kita akan dikumpulkan. Karena itu betapa luar biasanya firman Tuhan pada akhir 2021 ini memberi kita kebahagiaan, memberi kita semangat untuk mengakhiri hidup ini, dan kita berbahagia untuk memasuki tahun 2022. Karena itu, baiklah kita senantiasa berdoa, Tuhan, jika Engkau menghendaki, kami akan masuk ke dalam tahun 2022, dan semuanya ini adalah karena berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan. Karena itu jangan tinggalkan kami dan tolonglah kami. Itulah doa kita setiap hari. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Allah kami adalah Allah yang kekal, Allah yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Karena itu kami yakin bahwa mengakhiri tahun 2021 Tuhan telah beserta kami. Dan untuk memasuki tahun 2022 Tuhan akan menghantarkan kami dan menolong kami menjalani tahun depan. Karena itu Tuhan, jangan pernah meninggalkan kami, tetapi rancangkanlah rancangan damai sejahtera untuk kami, bahwa kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Dipermuliakanlah Kau Tuhan pada akhir 2021 ini, dan dipermuliakanlah Engkau untuk kami masuk ke tahun 2022. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pengutusan memasuki tahun 2022. Jemaat Tuhan, kita telah diyakinkan melalui firman Tuhan bahwa rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Meskipun hari, bulan, tahun berganti, namun rancangan Tuhan tidak berubah. Marilah kita berpegang pada firman Tuhan.
Pimpinlah kami ya Tuhan ke jalan yang Tuhan kehendaki, sebab berjalan bersama Tuhan kami merasa tenang. Dalam keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan, kita menyongsong tahun 2022 yang akan Tuhan karuniakan bagi kita. Janganlah takut dan tawar hati. Percayalah pada Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Sebab Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah kawanan domba gembalanya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Biarlah senantiasa pengharapan kita tertuju kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat akhir tahun 2021 untuk kita, dan oleh berkat Tuhan dan jika Tuhan menghendaki, kita akan masuk kepada tahun 2022 dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.